Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini hari yang penuh barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin habibir rabbil alamin imamul muttaqin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam tasliman katsiran. Amma ba'du, pada hari ini wali-wali santri yang sudah hadir di tempat ini mudah-mudahan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan niatkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat-niat kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi niat-niat yang baik. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Satu hal yang kita utamakan daripada hari ini yaitu mudah-mudahan kita semuanya tetap disiplin. Terus bapak-bapak wali-wali santri kalau bisa parkir di wilayah-wilayah pondok Al Asyrarul Iman. Dan orang-orang yang berdagang juga harus berdagang, tidak boleh di jalan, harus rapi, karena menutup jalan orang itu tidak bagus. Terus yang kedua, jangan merokok di wilayah pondok, karena Abah itu sangat sedih melihat orang itu merokok, karena merokok itu merusak keluarga, merusak diri, merusak ekonomi ya saudaraku. Makanya Abah melarang, karena Abah itu sudah tahu bagaimana rusaknya rokok. Ya, yang kedua, jangan bawa barang-barang elektronik, HP, gadget segala macam, karena itu banyak maksiat di situ, sumber maksiat. Yang ketiga, kalau nabung harus di Nurul Iman, jangan bawa uang cash. Ya, jangan bawa uang cash. Kenapa nggak boleh bawa uang cash? Karena itu nanti membuat perekonomian menurun. Jadi uang itu harus lewat ATM Nurul Iman, jangan lewat ATM bank-bank lain. Itu juga mengganggu perekonomian. Gitu, ya. Terus satu hal lagi, buang sampah. Kalau buang sampah itu harus di tempat tong sampah, jangan dibuang di jalan. Walaupun kertas, plastik ataupun barang-barang kecil bungkusan. Karena sesuatu yang kecil itu yang bisa menjadi bukit. Tidak ada bukit yang besar tanpa susunan-susunan batu-batu yang kecil. Terus yang keempat, saya kemarin mimpi Abah. Jadi anak-anak santri, umat-umat Islam, kalau ada kesempatan menjadi pemimpin di daerahnya, misalnya ditawarkan jadi DPR, jadi wali kota, jadi kepala desa, jadi Pak RT, disuruh Abah terima. Kalau dapat ya, kalau dikasih kesempatan, ayo nyalon, dikasih calon, disuruh Abah ambil, terima. Karena sekarang banyak orang non muslim yang mendaftarkan diri menjadi pemimpin juga, supaya umat Islam tidak tergerus zaman, tidak hilang dimakan oleh zaman. Orangnya ya, agamanya nggak bakal hilang, orangnya yang hilang. Kalau agama dijamin sama Allah. Di Indonesia banyak yang kafir, di luar negeri banyak yang masuk Islam. Itu semua agama udah dijamin sama Allah, nggak bakal bisa dimusnahkan. Dari zaman dulu kalau agama Islam itu tidak diridhoi Allah, sudah hancur dari zaman dulu sudah hancur. Tapi karena agama Islam dijamin sama Allah, dijaga oleh Allah, sampai sekarang nggak bakal hancur. Cuman orang-orangnya yang hilang, musnah, agamanya tetap. Sebab itu, supaya orang-orang Islam itu bertahan hidup, beradaptasi, berjuang, kalau dapat kesempatan menjadi Pak RT, kepala desa, wali kota, camat atau DPR, disuruh Abah terima. Gak tahu, saya mimpi seperti itu, mimpinya saya. Dan Abah nggak mungkin kalau datang dalam mimpi itu kalau nggak ada masalah. Kalau lagi ada masalah pasti Abah datang, pasti Abah kasih tahu. Soalnya kemarin banyak santri yang mau daftar jadi DPR, cuman mereka masih tidak percaya diri. Jadi sama Abah disuruh terima, ambil, karena itu kesempatan. Jangan menyia-nyiakan kesempatan, karena kesempatan itu
Tidak akan datang yang kedua kali. Kalau datang pun yang kedua kali berbeda dengan yang pertama. Jadi diusahakan diterima. Itu saja. Habis ini Habib Hasan tausiah sedikit tentang apa, saudara? Muka-muka anak-anak. Kecepatan, khutbahnya kecepatan, sholatnya kecepatan, semuanya cepet-cepet. Doanya pengen dikabulkan yang banyak, sujudnya tapi cepet-cepet. Itulah manusia, maunya instan, maunya cepat. Tapi sama Tuhan beribadah maunya cepet-cepet. Doanya pengen dikabulin cepet-cepet, tapi ibadahnya cepet-cepet. Jadi mudah-mudahan Allah berikan ketenangan hati kita, Allah berikan rasa cukup, karena sesungguhnya kemuliaan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang lihat orang bangun masjid, ya, gubernur bangun masjid, gajinya berapa, uangnya dari mana? Makanya beda orang zaman dulu sama zaman sekarang beda. Kalau orang zaman dulu mencari uang itu memang benar hasil dari keringatnya dia. Kalau zaman sekarang gajinya berapa, omsetnya berapa, penghasilan berapa, uangnya dari mana? Ya kan, uangnya dari mana? Sebab itu kita nggak bisa membandingkan orang zaman sekarang sama orang zaman dulu, berbeda. Makanya Nabi SAW menyampaikan sabdanya, semakin zaman manusia akan semakin rusak, bukan semakin bagus. Sebaik-baiknya pemimpin yaitu sudah selesai. Siapa sebaik-baik pemimpin? Yang Muhammad Al-Fatih. Selesai dari pemimpin-pemimpin itu sudah semakin lama semakin berubah. Sebab itu kita harus istiqomah, banyak berzikir, beristighfar karena Allah. Kita lihat alam itu untuk memuja dan memuji Allah. Kita datang, kita jalan. Kata Habib Hasan, tafakur bi nikmat, ya, tafakur fil alam. Terus kalau naik mobil apa? Bersyukurnya namanya tahadus bi nikmat. Intinya supaya bersyukur gitu. Dapat mobil ini alhamdulillah, ya rezekinya segitu. Saya juga sempat bilang sama Habib Hasan, saya mau jual lah mobilnya ini, biar buat pondok aja duitnya. Soalnya bayar bensin mahal, pajak naik terus, tiap hari itu pajak itu mahal, 23 juta pajak untuk mobil. Ada yang 6 juta, ada yang 7 juta. Kalau pajak 8 juta, mahal. Makanya mendingan uang itu disedekahkan, bener gak? Tapi kata Habib Hasan, itu Allah mau angkat derajat Bang Muhammad. Saya itu malu kalau ke masjid naik mobil, Bang Muhammad naik mobil golf. Gak apa-apa saudaraku, tapi kan Allah maha melihat, Allah tuh sayang sama kita, Allah tuh sayang betul. Iya, saya selalu bilang, kalau kasih kepada agama Islam, kalau kita niat buat Allah, pasti Allah ganti. Iya, akan ditambah. Ini mobil yang keempat kali saya dikasih orang tuh, yang keempat kali. Kalau sekali masih diakal, sekali kebetulan, 2 kali kebetulan, 3 kali kebetulan, ini yang keempat. Jadi dunia itu benar kata Habib Hasan, gak usah kita itu takut miskin, gak usah, tapi takutlah tidak disayangi oleh Allah, takut hilang rahmat dan kasih sayang Allah, takut dicintai sama Allah, hilang cintanya Allah sama kita. Kenapa? Kitanya hatinya seuzon sama orang buruk sangka, tidak mau bersyukur, dapat rumah besar, dapat rumah kecil, rumahnya masih kecil. Dapat mobilnya jelek, bagusan mobil tetangga. Tetangga punya motor, kita belum punya motor, kitanya iri. Penyakit orang miskin iri, penyakit orang kaya rakus. Sebab itu malaikat Israfil turun kepada Nabi Muhammad SAW, dan nanti ketika meniup sang kakala, cuman turun sekali doang itu ketemu Nabi Muhammad untuk menanyakan, engkau mau jadi orang kaya, mau jadi raja di atas raja,
Ini disuruh Allah, saya disuruh sampaikan, wahai Rasulullah, engkau pilih yang mana? Nabi senyum aja Nabi itu. Saya lebih senang jadi orang yang sederhana. Terlalu kaya juga beban, terlalu miskin juga masalah. Jadi orang yang sederhana. Bukan Nabi itu tidak mau menerima permintaan dan pemberian yang Nabi selalu berdoa. Kan Habib Hasan selalu sampaikan, Habib Hasan bilang apa? Diganjel perutnya pakai batu. Nabi bisa minta makanan dari surga. Bukan Nabi itu tidak mau berdoa, enggak. Nabi berdoa, ya Allah, selalu berikan hamba ini selalu bersyukur. Doanya Nabi itu selalu bersyukur. Kenapa? Supaya lapar saya, supaya saya selalu ingat kepada Allah. Kenapa saya sakit? Supaya saya selalu ingat sama Allah. Kenapa dikasih susah cobaan? Supaya ingat kembali kepada Allah. Sebab itu orang-orang kaya itu banyak yang sudah tidak bersyukur lagi. Karena apa? Sudah terkabul, doa-doanya sudah terkabul, jadi malas berdoa, jadi malas lagi bersyukur. Saya jadi ingat teman saya itu kan, Pak Haji Wawan, almarhum sudah meninggal. Beliau selalu bilang mati. Kita nggak boleh doa supaya seperti itu. Doa yang Allah paling tidak suka itu minta itu kematian dan mendoakan kejelekan bagi orang lain. Itu Allah nggak suka kayak begitu. Tapi Pak Haji nggak pernah doa seperti itu. Cuman Pak Haji selalu bilang sudah cukup hidupnya, semuanya sudah dikabulkan oleh Allah. Cuman saya bilang Pak Haji mesti banyak panjang umur, berdoa supaya panjang umur. Anak-anaknya masih kecil-kecil. Itu karena terlalu kaya akhirnya ya jarang sekali kita berdoa. Ya, jadi banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Apalagi akhir zaman ini kita nggak tahu umur. Kemarin ada dosen yang meninggal, masih muda dosennya, umur 30-an. Ya, lagi nunggu anaknya di puskesmas, duduk tiba-tiba jatuh dari kursi. Nggak tahu sudah meninggal. Makanya tiba-tiba meninggal mendadak. Di akhir zaman itu akan banyak orang meninggal mendadak. Itu Pak Haji Wawan itu lagi sholat, habis sholat maghrib itu meninggal. Husnul khotimah, meninggalnya bagus itu. Jadi itu ya, Habib Hasan sedikitlah tausiah saudaraku, anak-anak muda ini bernama. Pokoknya ditunggu anak-anak pondok Nurul Iman. Mungkin sekarang kita belum jadi apa-apa. Memang saya merasakan begitu. Kalau kata Habib Hasan, Bang dulu suka diomel-omelin sama Abah. Tapi kita sabar diomel-omelin. Gak pernah kita balas kalau diomelin Abah itu. Kadang kita kan kesel. Kalau dimarahin orang itu kesel. Pasti manusiawi kan. Dimarahin guru. Waduh, ini guru gimana sudah benar kan? Masih dibilang salah ini. Belum dihajar kita. Belum dipukul. Makanya belum ada apa-apanya kita ini. Sebenarnya. Ya kan di pondok enak, hidup damai, tenang, gak dihajar. Ya kan hidupnya damai, tenang, tentram, tentrip, gak suruh cari uang. Makan tinggal tunggu waktunya makan, tidur tinggal tunggu waktunya tidur, belajar tinggal masuk kelas pada waktunya ibadah, sholat. Terus yang terakhir, jangan pernah meninggalkan waktu sholat menunda-nunda. Saya lihat mahasiswa sama pengabdian ini gampang-gampang ninggalin waktu sholat. Ada kerjaan ini, kerjaan itu, ditunda waktu. Waktu sholat itu kalau sudah waktunya azan harus cepat-cepat sholat. Jangan menunda-nunda waktunya sholat. Mau itu kerja apa, berhenti kerja, sholat, baru lanjut lagi. Dengar mahasiswa pengabdian, ya, waktunya sholat, jangan menunda-nunda waktu sholat. Karena amalan kita cuma itu doang. Kita belum bisa sedekah. Belum bisa bangun masjid, belum bisa ngasih duit buat orang tua, cuma bisa sholat dan zikir dan doa. Itu aja dimanfaatin, ya kan? Makanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar ini kan kaya juga ya, orang kaya juga. Sampai Nabi bilang nanti Sayyidina Abu Bakar kamu masuk surga itu dengan merangkak. Dengan merangkak saking banyaknya harta yang dibawanya.
Ketakutan Sayyidina Abu Bakar, dikasih hartanya semuanya disedekahkan, dihabisin hartanya, tetapi malah dapat lagi lebih banyak lagi hartanya. Sampai meninggal Sayyidina Abu Bakar itu di tanah Arab sampai sekarang itu meninggalkan hartanya 3.000 triliun. 3.000 triliun, orangnya sudah nggak ada, udah meninggal. Benar yang kata Nabi itu disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nanti Sayyidina Abu Bakar akan masuk surga dengan merangkak membawa hartanya. Karena tanah-tanah wakaf di tanah Mekah itu yang dibangun hotel, dibangun mall, itu tanah-tanah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, para sahabat, Sayyidina Ali, ada Sayyidatina Fatimah Zahra. Itu tanah-tanahnya itu diwakaf. Jadi uangnya masih mengalir terus walaupun orangnya udah nggak ada. Itu makanya kalau ini kita hartanya kita kasihkan kepada agama Islam untuk membantu agama Islam, nggak akan rugi, benar. Ya nggak akan rugi, kecuali yang salah alamat. Salah alamat itu bagaimana? Bagaimana itu salah alamat? Kita, saya sedekah ini kok nggak pernah berkah sedekahnya. Saya ngasih kok malah ke pesantren ini, pesantren sana kok nggak berkah. Pesantrennya bayar. Ya kan? Yang dibantu siapanya? Anak-anak pesantrennya bayar SPP setiap bulannya. Terus kita sedekah lagi, sedekahnya kepada siapa? Ke orang miskin apa ke orang yang bayar SPP? Kan dia mampu. Yang dibantu itu yang sedekah itu kepada orang yang tidak mampu. Makanya itu nanti di akhirat itu Allah akan kembali menyampaikan kepada hambanya, yang kamu sedekahin kepada siapa? Kamu sholat buat siapa? Wahai manusia, nanti Allah akan menunjukkan kesombongan Allah. Allah yang boleh sombong nanti. Kamu sholat buat siapa? Kamu selawat buat siapa? Kamu zikir buat siapa? Saya nggak mau. Nanti Allah begitu, ngambek sama kita. Terus kamu kasih uang itu buat siapa? Uang itu kamu niat kepada orang itu mampu kok. Ini kamu lihat dia orang kaya, kiainya kaya, punya pesantren bayar. Kamu kasih uang lagi ke dia, uangnya buat siapa? Buat kiainya apa buat anak yatimnya? Makanya berat nanti di akhirat itu. Belum tentu, makanya paling susah, paling sedih, paling hancur Rasulullah SAW menyampaikan apa ketika amal tidak diterima oleh Allah. Dibuang sama Allah, dilempar. Saya nggak mau. Bayang. Itu paling sakitnya, paling hancurnya hati ketika tidak diterima amalan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sedih. Makanya jangan sampai amal kita itu tidak diterima sama Allah. Makanya saya itu bukannya lama, mandi dulu, niat dulu, ketemu orang tua dulu, minta ridhonya. Takut diomel-omelin. Iya, kalau habis asal sudah datang baru sih cepat-cepat datang. Tapi khutbah juga jangan buru-buru karena wali santri mau datang, jadi cepet di khutbahnya, jangan. Harus tenang, menikmatin hidup itu, dinikmatin, susah senang dinikmatin. Makanya Nabi SAW ketika tidur di mana tuh? Di tanah, di pelepah kurma, ditanya sama sahabat, kenapa tidur di tempat yang sakit ini, tulang-tulangnya Nabi apa? Tapi Rasulullah apa bilangnya? Saya menikmati, saya senang supaya saya bisa bangun subuh, supaya tidurnya tidak terlelap, bisa bangun nanti tidur lagi kan bisa. Ini kan, karena menikmatin hidup. Manusia itu panjang atau pendeknya umur itu tergantung daripada apanya dia, tingkat apanya. Tadi Nabi itu karena apa? Tidur itu supaya apa? Karena apa Nabi? Kok Nabi mau tidur di tempat itu karena apa tadi? Supaya apa? Itu juga salah satunya. Karena bahagia, senang. Susah senang itu selalu berpikiran baik, itu yang memperpanjang umur. Tenang, senang, sangka baik. Itu kan kembali kepada kita sendiri gitu. Bukan berarti kita tidak disayangi oleh Allah. Ya, salah satunya bersyukur. Ya, wali-wali santri juga senang anak-anaknya ditaruh di sini supaya apa sih? Coba kalau di luar kita lihat anak-anak SD, SMP, SMA, itu anak-anak bener nggak? Jujur aja, duduk bapak-bapak, ibu-ibu sekolah SMP, SMA, itu bener nggak itu?
panas, terik, ya kan? Di mana-mana, ya kita nggak usah cerita lah. Itu semuanya adalah aib. Benar nggak? Sebab itu orang tuanya mau jadi anak itu yang mendoakan bapak ibunya, dijadikan anak yang soleh dan soleha, dimasukkan pesantren, bela-belain sampai bayar mahal, masukkan pesantren sana, bagus pesantren sana. Padahal semua ilmu agama itu sama, Al-Quran dan Al-Hadis. Kitab-kitab juga begitu juga, kitab-kitab fikih nggak keluar dari Al-Quran dan Al-Hadis. Cuman yang beda itu kalau yang bodoh itu bayar, ya. Kalau yang pintar itu gratis, beasiswa itu gratis. Beasiswa itu gratis untuk orang-orang yang pintar, dan biaya itu untuk orang-orang yang bodoh. Makanya sekolahnya dia harus bayar. Kalau orang-orang pintar nggak usah bayar. Nah, kalian ini di Nurul Iman gratis karena kalian orang-orang pintar. Tahu dari mana orang-orang pintar? Karena Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang Allah beri kepintaran, kecerdasan, datang ke sini. Iya. Ada yang masuk biayanya sampai 100 juta sekolah tuh. Iya. Tapi baca doa, tahlil aja, Yasin nggak bisa doain bapak ibunya yang sudah meninggal. Bener. Saya punya teman itu sekolahin anaknya 150 juta, itu biaya masuk sekolah. Coba di sini yang punya 150 juta angkat tangan. Paling Ustaz Zainul Rahman sama Ustaz Pak Husnan sama Habib Hasan. Selainnya 10 juta kan, 5 juta. Itu masukin anak 150 juta, anaknya 2. Jadi berapa juta? Berapa? 300 juta. Siapa yang punya uang 300 juta? Sangat ingin anaknya itu menjadi orang yang soleh dan soleha. Orang tuanya sudah meninggal, diurus sama neneknya. Bapak ibunya meninggal, sampai sekarang nggak diyasinin, nggak ditahlilin, nggak didoain, karena nggak bisa baca doa tahlil yasin. Karena sekolahnya sekolah international school. Jadi bahasa Inggris di sana tuh. How do you do? Can I speak English to you? Jadi begitu, agama itu mengajarkan kita untuk masa depan. Nanti ketika di masa depan anak kita bisa doain kita, menjadi penolong bagi kita. Iya. Kalau yang belum punya anak, insya Allah Allah kasih anak, Allah berikan rezeki. Karena itu kan semuanya ciptaan Allah. Bukan berarti Allah belum kasih, bukan. Karena lagi menunggu. Bukan menunggu antrian juga, enggak. Menunggu sampai kita itu mampu. Terus jangan kayak Habib Muhammad itu. Enggak ada. Mobil susah, ini susah. Tapi kan alhamdulillah berarti Allah sayang, Allah kasih itu. Kata Habib Hasan, jangan dijual bang, itu tanda Allah sayang. Kalau dijual nanti gak bersyukur. Tapi insya Allah saya selalu, kalau saya punya mobil, saya punya uangnya, saya harus kasih kepada agama Islam, berjuang untuk agama Islam. Biar gak sia-sia hidup ini. Biar gak sia-sia. Soalnya takut menjadi manusia yang gak bermanfaat, kata Habib Hasan. Entah kalau sudah bosen jual, ya kalau sudah ada yang pinang kasih. Sekarang belum ada yang pinang, ya jangan dulu. Entah kalau ada yang mau jual, gak apa-apa, rezeki datang lagi. Jangan pernah takut miskin, ya. Tapi takutlah kalau Allah gak sayang sama kita. Itu yang, ya Allah, jangan sampai Allah sedih lihat kitanya seuzon, kitanya gak bersyukur, ya. Insya Allah Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah kabulkan doa-doa kita, Allah sehatkan badan kita, Allah beri kemuliaan, keselamatan, Allah jaga iman Islam kita, menjadikan orang yang istiqomah di dalam kebaikan. Allah panjangkan umur kita sampai kita dalam keadaan sehat walafiat, sudah dikabulkan hajat-hajat kita, sudah diberangkatkan pergi haji, diberikan kemuliaan di dunia wa dunia akhirat, bahkan dimasukkan dalam surga Firdaus dan dihisab bersama para nabi-nabi. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun, walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang selalu sunnah ba'da Jumat.